Siapa yang memunculkan nama Fathul Ghani? Siapa yang memunculkan nama Ahsanul Halik? Siapa yang memunculkan nama Sekda? Ya, ini kan belum ini. Itu kan ranahnya gubernur yang mengusulkan. Kok tiba-tiba wacana ini sudah ada di masyarakat gitu. Itu jadi persoalan. Ini siapa yang punya kerjaan? Jadi tren penunjukan penjabat sementara, baik itu bupati, ya, gubernur, wali kota se-Indonesia sekarang ini kan dia beda dengan masa-masa yang dulu ya. Kalau periode-periode yang dulu penunjukan itu benar-benar berdasarkan masa jabatan yang normal sesuai dengan tahapan pilkada berikutnya gitu ya, paling lama 6 bulan gitu ya. Itu yang dulu pada saat dia masih normal dan pilkada itu tidak serentak. Nah sekarang ini karena pilkada ini serentak, akhirnya banyak penjabat-penjabat yang masa jabatan penjabatnya itu melampaui batas waktu yang terlalu lama ya, bisa setahun, bahkan bisa 2 tahun, bahkan bisa setengah periode dari jabatan normal seorang kepala daerah gitu ya. Nah ini tentu karena penjabat ini bagaimanapun juga dia merupakan sosok yang akan memimpin daerah selama kurun waktu tertentu itu, jadi benar-benar harus yang bebas dari kepentingan kelompok-kelompok, bebas dari kepentingan organisasi, bebas dari kepentingan partai-partai dan sebagainya. Idealnya begitu karena dia akan memimpin satu daerah itu dalam jangka waktu lama. Tetapi kalau dari awal-awal mereka terjebak ya kepada kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, organisasi, partai, tentu ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari gitu ya. Nah, saya tidak menjamin bahwa itu bisa kondusif ya, karena dari awal sih kita sudah mulai melihat ada ketidakberpihakan ya, atau ada semacam interest ke kelompok-kelompok tertentu. Nah sehingga harapan saya yang penjabat kita khususnya di Kabupaten Lombok Timur ini nanti benar-benar itu berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Dan Kanda tadi yang sebut ada beberapa sosok nama, tentu prosesnya akan panjang lewat rekomendasi gubernur, lalu kemudian akan ditetapkan oleh Mendagri. 3 sosok yang sebut tadi itu secara pribadi, menurut Kanda selama pengalaman seperti apa? Iya, saya sih kalau menilai orang secara pribadi, saya kira semua baik ya, semua baik kita nilai. Tetapi adanya kecenderungan informasi-informasi yang berkembang ya sebelum gubernur memutuskan untuk diusulkan ke Kemendagri, itu kan artinya ada konflik of interest. Siapa yang memunculkan nama Fathul Ghani misalnya? Siapa yang memunculkan nama Ahsanul Halik? Siapa yang memunculkan nama Sekda? Ya, ini kan belum ini. Itu kan ranahnya gubernur yang mengusulkan. Kok tiba-tiba wacana ini sudah ada di masyarakat gitu. Itu jadi persoalan. Ini siapa yang punya kerjaan begitu. Nah, sehingga dengan sistem penunjukan penjabat sekarang ini yang satu tingkat di atasnya untuk bupati, dalam hal ini Mendagri atas usul gubernur, presiden untuk gubernur atas usul Mendagri, saya kira betul-betul selektif Pak Gubernur untuk mengusulkan nama-nama yang akan menjadi penjabat di satu daerah. Selektif dalam arti melihat sosok yang bersangkutan setidak-tidaknya satu, menguasai daerah yang bersangkutan dengan baik dan benar. Ya, harus dikuasai betul itu daerah itu. Dari kultur, budaya, adat istiadat, kebiasaan, ya semuanya harus dihafal, semuanya. Ya karena dia akan memimpin kita selama periode tertentu dan ini panjang. Ya jadi itu yang harus jadi patokan dulu ya, pejabat yang bersangkutan mengenal benar apa kondisi situasi daerah setempat ya, tempat mereka menjabat gitu ya. Yang keberikutnya adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
mungkin akan dilihat dari segi pangkat dan jabatan gitu ya. Sebab itu pada akhirnya nanti dia akan memimpin birokrasi-birokrasi yang di dalam birokrasi sendiri itu ada penjenjangan pangkat dan jabatan. Jadi saya kira aturan-aturan itu harus Pak Gubernur benar-benar selektif untuk mengusulkan dia. Ya, harus yang tidak punya kepentingan terhadap kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Itu kuncinya, yaitu dasar utama kita menentukan penjabat itu gitu ya. Walaupun dia tadi dikatakan tidak punya batas, saya kira masih ada batasannya. Masih ada batasan, baik batasan-batasan secara sosiologi dan psikologi, karena dia itu kan tidak diangkat secara legitimasi oleh masyarakat, ya kan tidak diangkat secara legitimasi oleh masyarakat, tapi mereka ditunjuk. Ya tentu dia harus tahu diri dong, tidak boleh semena-mena penjabatnya, karena Anda kan tidak dipilih oleh masyarakat, tidak dipilih secara representatif oleh masyarakat, jadi Anda tidak boleh sewenang-wenang, kan intinya begitu. Jadi ya saya kira kembali kepada sosok yang bersangkutan, di samping memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga kembali kepada yang bersangkutan ya, supaya tidak ya semena-mena mumpung menjabat ini waktu lama, apalagi hampir rata-rata penjabat yang besok ini kan mengelola satu siklus ya anggaran pendapatan dan belanja daerah kita gitu ya. Saya kira kami dari DPR nanti tentu tidak akan tinggal diam ya, kita akan memantau siapapun yang diusulkan ditetapkan oleh kementerian, ya DPR tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kita oleh penjabat yang bersangkutan. Jadi yang mau mengusulkan ini juga sama ya, karena juga berharap dia mendapatkan imbas politik dari logistik. Ya saya kira kita akan pantau nanti ya, kita akan pantau ya, akan ada nanti semacam resistensi kalau Pak Gubernur katakan lebih mengedepankan penunjukan itu dalam rangka kepentingan pribadinya. Saya kira untuk ikut pilkada, saya kira itu resistensi sangat besar ya, resistensinya sangat besar. Nah oleh karena itu saya kira saya sangat berharap kepada Pak Gubernur ya, di samping ikhtiar untuk ikut berkompetisi di periode berikutnya, berikan juga daerah ini ya putra-putra terbaik dalam rangka memimpin daerah di masa transisi ini. Ini harapan kita ya.